Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koidul Umam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar geografi. Bab pertama yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, sebelum itu juga saya mengingatkan pada kalian semua untuk tetap like, comment, dan subscribe. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Sebelumnya kalian sudah tahu nggak sih apa itu geografi dan mengapa kita di sekolah juga perlu belajar geografi? Nah, pada kali ini saya akan mengupas tuntas kira-kira apa itu pengertian geografi, geografi menurut para ahli dan juga ruang lingkup dalam geografi. Nah, tetap simak ya sampai akhir. Kita masuk pertama, definisi geografi, yaitu geografi berasal dari dua kata yaitu geo dan grafi. Geo artinya bumi, grafi artinya gambaran. Yes, that's right. Jadi, secara bahasa, geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gambaran bumi. Maka dari itu, kita sering kali melihat bahwa ketika kita belajar geografi di SMA ataupun di SMP, itu sangat diidentikan dengan peta. Tapi, perlu kalian ketahui bahwa geografi tidak hanya belajar tentang peta saja, melainkan juga tentang wilayah dan juga manusianya. Maka dari itu, ketika kita belajar geografi, jangan diasumsikan bahwa kita selalu, oh ya, geografi itu menghafal tempat, geografi itu hanya menghafal nama daerah. No, bukan seperti itu. Jadi, geografi itu adalah paduan antara mempelajari wilayah, manusia, dan juga dalam konteks keruangan atau wilayah. Jadi, itu adalah definisi geografi secara bahasa. Nah, sekarang kita lanjut pada definisi geografi menurut para ahli. Yang pertama yaitu R. Bintarto. Nah, R. Bintarto ini merupakan salah satu ahli geografi Indonesia yang sangat terkenal dari Universitas Gadjah Mada. Beliau menyebutkan bahwa geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi yang bersifat fisik maupun menyangkut kehidupan makhluk hidup berdasarkan permasalahannya melalui pendekatan geografi. Nah, menurut R. Bintarto ini, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya gejala-gejala fisik di permukaan bumi, perlu kalian ketahui bahwa gejala fisik yang dimaksud adalah gejala-gejala alam atau gejala-gejala yang terlihat oleh mata dan tersentuh, itu namanya gejala fisik. Itu disebabkan oleh adanya menyangkut atau berkaitan dengan makhluk hidup yang diselesaikan dengan pendekatan geografi. Pendekatan geografi nanti ada berapa saja, nah itu akan kita bahas selanjutnya. Nah, menurut ahli yang kedua, ini menurut Seminar Lokakarya IGI di Semarang pada tahun 1988, menyatakan bahwa menara geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Nah, menurut Ikatan Geografi Indonesia ini ada dua aspek yang perlu kalian perhatikan, yaitu tentang persamaan dan perbedaan wilayah. Jadi, di sini geografi nggak hanya membedakan saja, namun juga kita lihat aspek apa sih yang sama dari wilayah A dan wilayah B. Ketika saya mencoba untuk menerangkan ini, nanti kalian coba bayangkan juga ya, biar kalian punya bayangan tentang apa yang saya bicarakan. Nah, di sini ada kata geosfer. Geosfer itu merupakan dua kata, geo dan fer. Geo itu artinya bumi, dan fer itu lapisan, berarti lapisan bumi. Berarti semua yang ada di permukaan bumi itu namanya adalah fenomena geosfer, karena itu terjadi di lapisan permukaan bumi. Apakah kalau misalkan alam-alam goib itu terjadi di lapisan bumi? Nggak tahu, saya nggak tahu itu. Di di jin, setan dan sebagainya, apakah mereka berada di lapisan permukaan bumi? Kalian bisa cek sendiri nanti, saya nggak tahu, karena itu bukan ranah pembahasan dari geografi. Nah, pada hakikatnya geografi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan dengan sudut pandang keruangan dan kewilayahan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Jadi di sini disebutkan bahwa
persamaan dan perbedaan itu adalah suatu hal yang memang kita pelajari di dalam geografi. Apa yang kita samakan dan apa yang kita bedakan, of course, adalah wilayah atau region ya. Kita biasa menyebutnya adalah wilayah. Wilayah itu apa? Wilayah itu ya ruang atau suatu tempat yang berada di permukaan bumi, termasuk desa kalian juga merupakan wilayah. Apakah rumah kalian juga wilayah? Rumah kalian merupakan bagian dari wilayah. Wilayah apa? Nah, biasanya disebut kalau di secara administratif ada wilayah desa, terus nanti ada dusun, ada RT. Nah, itu adalah merupakan wilayah secara administratif. Kita masuk kepada ruang lingkup kajian geografi. Di sini yang berarti bahwa geografi memiliki kajian-kajian atau batasan-batasan kajian yang dipelajari. Yang pertama ada physical geography atau geografi fisik. Yang dimaksud dengan physical geography di sini adalah ilmu geografi mempelajari kondisi fisik bumi. Ya, apa saja kondisi fisik bumi? Bisa daratan, bisa laut, bisa gunung, bisa apapun yang bersifat fisik ya. Jadi kalian jangan berpikir bahwa fisik manusia yang akan dipelajari. No. Jadi sekali lagi kembali ke definisi awal geografi, yaitu tentang geo dan grafi, gambaran bumi. Jadi yang kita pelajari di sini adalah ruang lingkup fisik bumi, bukan fisik manusia. Ini yang paling sering disalahpahami oleh para pemula. Yang kedua adalah human geography atau geografi manusia. Berbeda dengan geografi fisik yang saya terangkan sebelumnya. Geografi manusia berfokus pada pengkajian aspek manusia. Nah, dari sini kita nanti akan mempelajari tentang pengaruh fisik apa yang diberikan untuk manusia. Nah, kan kita bisa melihat bahwa orang-orang di Indonesia cenderung berpakaian terbuka. Apakah pengaruh fisik itu memberikan pengaruh terhadap manusia? Jelas, karena apa? Pengaruh fisik itu nanti kita bisa melihat cara berpakaiannya, terus pola perilakunya. Kalau di daerah Indonesia itu kenapa sih kita suka pakai yang bikini-bikini atau tank top gitu? Itu karena cuaca kita, kondisi fisik kita itu memengaruhi pola aktivitas kita. Nah, di sini dipelajari dalam geografi lebih detail lagi. Kenapa sih nanti kita juga bahas bagaimana, di mana itu terjadi. Yang ketiga yaitu adalah geografi regional atau regional geography. Di sini regional geografi merupakan perpaduan antara geografi fisik dan geografi manusia. Jadi kalau kita membahas sebuah wilayah berdasarkan kajian ruang lingkup kajian geografi regional, maka kita juga harus teliti, harus kita lihat wilayahnya dan juga manusianya. Seperti contoh misalkan ketika kalian mau mempelajari desa kalian. Nah, desa kalian ini nanti coba dianalisis geografi fisiknya. Kira-kira tanahnya ini jenis tanah apa? Apakah letaknya bagaimana? Apakah strategis atau tidak? Nah, apa potensinya? Bagaimana cara mengembangkannya? Itu potensi fisiknya. Nah, potensi manusianya nanti juga kalian analisis juga. Nah, mayoritas di desa saya ini bekerja sebagai apa? Orang-orangnya itu keahliannya apa? Kebanyakan. Dan bagaimana cara mengembangkannya? Nah, disinilah pembahasan-pembahasan itu tadi dibahas dalam geografi regional atau kajian geografi yang membahas tentang lingkup fisik dan juga lingkup manusianya. Sampai di sini saya kira cukup dulu, dan saya harap kalian bisa menikmati video saya. Kalau misalkan saya menerangkan terlalu cepat, nanti kalian bisa komen down below because this is the first video. Jadi saya pertama kali buat video pembelajaran, harapannya supaya kalian bisa enjoy juga untuk belajar geografi, supaya kita juga saling sama-sama. Saya kira cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.